aku nggak akan pernah bisa untuk maksimal dalam hidup kalau aku tidak benar-benar yakin bahwasanya hidup ini ada batasnya. Artinya menyadari hidup ini ada batas itu benar-benar membuat orang berubah. Entah itu terjadi pada orang lain ataukah kita harus belajar hard way untuk terjadi pada kita. Even bahkan terjadinya pada orang yang kita sayang, kita apa, terus kita juga bisa lihat kan bahwa ternyata hidup tuh bisa diambil kapan aja. Ada batasnya. Ada batasnya. Betul. Dulu ketika aku mikir mati aku takut terus terang. Sebelum aku masuk Islam, yang membuat aku salah satu masuk Islam adalah tentang mikir setelah mati mau gimana. Aku mikir bahwa suatu saat kita terus nggak ada. Jadi Om bisa bayangin ya Om ya. Om kan mikir ada orang kayak bapaknya Om 70 lewat. Itu kan bagus bagi dia. Tapi kalau kita mikir-mikirin lagi Om ya, itu bagi dia belum tentu bagus loh. Karena bagi dia mungkin dia juga kaget. Kayak misalnya kayak sekarang nih. Dan kita kan tahu dalam kondisi itu, kita yang sudah pernah near death experience ini, kita tahu bahwasanya kerjaan itu terlalu banyak yang kita tinggal. Oh iya. Dan kita mikirin itu, harusnya aku ngerjain sampai selesai gitu maksudnya. Dan di titik ini aku tahu bahwa kerjaan nggak pernah selesai. Artinya kalau aku nggak nyiapin banget, berarti aku akan mati dalam keadaan aku nyesel. Ada banyak yang belum aku lakukan gitu loh maksudnya Om. Nah itu yang pertama sih, efek yang pertama. Efek yang kedua yang aku rasakan adalah aku sampai di titik berdamai. Lalu aku berpikir, lalu kalau seandainya mati itu memisahkan kita dengan semuanya ini, gimana caranya aku supaya aku tidak khawatir di situ? Jawabannya kayak Om bilang tadi, jangan mikirin diri sendiri. Maka orang yang tidak mikirin diri sendiri Om, coba lihat, dia lebih berani menghadapi mati. Mungkin itu pelajarannya untuk injury time. This makes sense. Karena kalau kita mikirin diri sendiri, itu kita nggak pernah puas loh, dan nggak pernah siap loh mati. Yeah, Tapi kalau kita begitu, bodoh amat nih, ini aku lakukan benar, yang aku bela benar, ini ibuku yang aku bela, mati nggak apa-apa. Ya tapi andanya siap mati, andanya Apakah dia siap ditinggal? yang ditinggalin yang nggak siap. Itu dia Om. Ketika Anda memikirkan orang banyak, Betul. ketika itu terjadi, andanya siap mati, yang Betul. ditinggalin lah yang tidak siap. Makanya pemikiran kayak gini harus jadi pemikiran kolektif. Dan itu aku lihat di Gaza. Kan kita lihat kan, aku pikir gini, gila, ini ada orang yang memiliki seluruh kondisi yang tepat untuk misuh. Dan tidak ya. Dan tidak. Ketika mereka kehilangan anak, mereka bilang ketika diwawancarai, kamu mau ngomong apa? Mudah-mudahan Allah jaga mulutku dari mengucapkan sesuatu yang tidak Allah ridho. Aku pikir, gila, kekuatan dari mana nih? Berarti kan kalau sana pemikiran kayak gini nih, berbuat sesuatu lebih daripada diri sendiri, itu sudah menjadi pemikiran yang kolektif. Itu kan bukannya jadi lebih mudah. Aku jadi teringat lagi, oh berarti benar. Kita melakukan sesuatu kan cuma karena tiga. Kalau nggak karena diri sendiri, karena orang lain. Dan di titik ini kita sudah jadi tahu bahwa kalau kita berpikir diri sendiri, kita pasti takut mati. Yeah.